Shalom kepada Bapak Ibu Jemaat GKI Kafling Polri tercinta. Shalom. Pagi hari ini kita bersama merayakan Paskah di kebaktian subuh. Mari kita mulai. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersekutu di pagi yang masih gelap. Di waktu inilah Yesus bangkit dari kematian. Dia hidup meski telah mati di salib. Dia menang meski kalah di bawah kuasa dunia. Karyanya melampaui segala akal dan realitas yang mampu dipahami oleh manusia. Firman Tuhan dalam Yohanes 1 ayat 4-5 berkata, "Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya." Kita nyanyikan bersama, "Jadilah terang kami." Kegelapan mencekram kehidupan. Kegelapan mencengkram kehidupan, manusia kehilangan pengharapan. Salibmu pulihkan, darahmu sucikan, kebangkitan beri kemenangan. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami. Ya Allah yang hidup, jadilah kekuatan agar kami hidup saling bergandeng tangan. Ya Tuhan, ubahlah akal dan hati kami, barui kami, bentuklah kami, teguhkan kami, jadilah terang kami, jadilah terang kami. Jadilah terang kami ya Tuhan, Sebab Engkaulah sumber terang dunia. ubahlah akal dan hati kami ya Tuhan. Sebab Engkaulah pembaru kehidupan. Terpujilah namamu ya Tuhan di seluruh bumi. Kami bersorak untuk kebangkitan-Mu. Kristus bangkit, sorak
kedua, karya kasihnya genap. Haleluya. Kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Takkan lagi terbenam, haleluya. Untuk bait yang ketiga dipersilahkan jemaat laki-laki. Asap bubur menyerah, haleluya. Jemaat yang perempuan. Neraka takutlah, haleluya. Jemaat laki-laki kembali. Kristus jaya atasmu, haleluya. Yang perempuan. Terbukalah Firdaus, haleluya. Raja mulia, haleluya. Kita selamat olehnya, haleluya. Bagaimana jayamu, haleluya. Kubur menang kuasamu, haleluya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Haleluya. Kristus telah bangkit. Sungguh, Dia telah bangkit. Haleluya. Dia telah bangkit dari kematian, melampaui akal dan pikiran kita. Sungguh, Dia telah bangkit. Haleluya. Dia telah membawa kita keluar dari kegelapan dan membawanya ke dalam terang yang besar. Sungguh, Dia telah bangkit. Haleluya. Haleluya, Kristus telah bangkit. Sungguh, Dia telah bangkit. Haleluya. Umat dipersilahkan untuk saling mengucapkan selamat Paskah.
Marilah kita nyanyikan bersama Yesus telah bangkit dari PKJ 86. Yesus telah bangkit di dalam kemuliaan-Nya. Haleluya, haleluya. Kita bersyukur menghayati kemenangan-Nya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikannya warga kerajaannya. Haleluya, haleluya. Jemaat boleh mengucapkan haleluya pada kanan dan kirinya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Dipersilahkan duduk. Marilah kita menoleh sejenak pada karya Allah yang sejak semula menyatakan keselamatan melampaui realitas yang terjadi di dunia. Kisah dimulai dari penciptaan. Di dalam kekosongan lahirlah kehidupan. Di saat bumi belum berbentuk, hanya gelap dan sunyi. Allah berfirman, dan terang pun ada. Dari dalam kekacauan, lahirlah ciptaan yang harmonis. Namun, manusia jatuh dalam dosa, dan dunia kembali diselimuti kekelaman. Tapi kasih Allah tidak berhenti. Dari kehancuran, Ia membangunkan harapan baru. Di balik peristiwa air bah, Allah menaruh tanda di langit. Pelangi yang berbisik lembut berkata, "Kasihku tak akan hilang dari bumi." Atas karya keselamatannya kita berseru. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Alleluia, Alleluia. Di padang tandus, saat Abraham tak lagi percaya pada kemungkinan, Allah berjanji. Dari rahim yang mustahil akan lahir keturunan yang menjadi berkat. Di tengah laut yang membentang dan pasukan yang mengejar, Allah membuka jalan di tempat yang tak seharusnya ada jalan. Di padang gurun yang gersang, umat bersungut-sungut dan kehilangan arah.
Namun Allah menurunkan mana, memberi air dari batu. Atas karya keselamatannya kita berseru. Ketika hati manusia membatu, Allah tetap setia. Ia berbicara lewat para nabi, menyalakan kembali nyala pengharapan bahwa terang akan datang bagi mereka yang diam dalam kegelapan. Dan ketika waktu tiba, firman itu menjadi manusia. Terang itu datang ke dunia, tetapi dunia menolaknya, dan salib berdiri di antara langit dan bumi. Saat kematian seolah menjadi kata terakhir, Allah sekali lagi melampaui realitas. Batu penutup kubur tak sanggup menahan kehidupan. Kegelapan tak dapat memadamkan terang. Atas karya keselamatannya kita berseru. Kristus bangkit, karyanya melampaui kekacauan untuk mencipta, pemulihannya melampaui kehancuran untuk menebus, kuasanya melampaui kematian untuk menghidupkan. Benar, benar, Yesus sungguh hidup. Junjungan yang kupilih, Yesus ku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus.
Marilah kita berdoa. Dalam sukacita Paskah kami pada hari ini Tuhan, kami datang memohon hikmat daripada-Mu, agar kami dapat memahami dan menghidupi pesan Paskah yang akan kami dalami dalam firman Tuhan pada hari ini. Tolonglah kami di dalam segala keterbatasan kami, agar kami dapat menghidupinya dalam terang kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab menurut Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 43. Lalu mulailah Petrus berbicara, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang ia sampaikan kepada orang-orang Israel ketika ia memberitakan damai sejahtera melalui Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang apa yang terjadi di seluruh tanah orang Yahudi, mulai dari Galilea sesudah baptisan yang diberikan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Kamilah saksi-saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di negeri orang Yahudi maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dengan menggantung Dia pada kayu salib. Allah telah membangkitkan Dia pada hari yang ketiga dan memperkenankan Dia menampakkan diri, bukan kepada seluruh bangsa itu, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat pengampunan dosa melalui namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Setianya bersyukurlah pada Tuhan.
dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan tak menghajar aku dengan keras, tapi Ia tak perahkanku pada bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu. Aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, ini sudah jadi batu penjuru. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Pembacaan Alkitab menurut Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kamu tampaklah, kamu pun akan tampak bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan yang turun dari langit datang ke batu penutup itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Penjaga-penjaga itu pun gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah takut,
sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia dibaringkan. Segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus menjumpai mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah bangun rupanya ya. Sudah. Ada yang bangun jam 3 pagi? PS Joyful datang lebih pagi dan membuka gerbang sepertinya. Karena katanya latihannya pagi-pagi. Saya nggak tahu Pak David berangkat jam berapa Pak David. Sama Ko Ivan yang cukup jauh rumahnya. Bapak Ibu, Paskah itu menjadi sebuah momen di mana kita berjumpa dengan kebahagiaan. Lalu pertanyaannya hari ini adalah, siapa atau apa yang Bapak Ibu ingin jumpai dalam ibadah Paskah hari ini? Saya yakin pasti tidak ingin berjumpa dengan saya. Kalau Bapak Ibu mencari goa, gitu ya, kubur, mungkin hari ini akan datang dengan kekecewaan. Enggak ada kubur di kanan, kiri ataupun di depan. Yang biasanya ada, gitu ya. Tahun ini tidak ada. Karena sesungguhnya hari ini kita perlu menyadari bahwa banyak sekali orang Kristen itu salah fokus dalam ibadah Paskah. Karena yang dicari seringkali adalah dekorasi yang indah dan estetik, lalu foto dan di-upload ke media sosial. Tidak salah, tapi seringkali itulah yang menjadi fokus kita. Maka jika itu yang kita cari, wajar saja bila hidup kita tidak mengalami perubahan. Dan selalu mengatakan, dari dulu saya ini memang orangnya seperti ini. Dan maka marilah kita melihat pesan Paskah lewat kisah Paskah hari ini. Pertama-tama kisah Paskah, Bapak Ibu semua, di Injil manapun itu selalu mengajak kita untuk mengalami perjumpaan, berjumpa bukan dengan kubur ataupun dengan goa. Walaupun itu yang awalnya dicari, tapi berjumpa dengan Tuhan yang hidup. Maka di Injil manapun selalu mengajak kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang hidup.
Kalau dalam tradisi Yahudi, Bapak Ibu semua, perempuan itu berperan untuk meratap, berkabung dan merawat jenazah. Maka tidak heran yang datang pagi-pagi ke kubur pertama kali itu para perempuan. Tapi tujuannya adalah untuk meratapi kematian. Namun mereka tidak mendapati apa yang mereka cari. Karena kubur terbuka dan Yesus tidak ada, dan dalam ayat 9 dikatakan tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Yang mengucapkan salam, yang berjumpa dengan para perempuan itu adalah Yesus yang hidup. Dan dari perjumpaan itu kita bisa melihat ada sebuah dampak. Dampak dari perjumpaan itu dan perjumpaan dengan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita itu selalu menghasilkan perubahan seperti yang terjadi pada perempuan ini dan para murid. Yang pertama, perubahannya terlihat ketika duka cita itu berganti menjadi sukacita. Yang awalnya datang untuk meratap, mereka pulang dengan sukacita. Artinya dari hidup yang tanpa harapan menjadi punya harapan. Yang kedua, perjumpaan dengan Tuhan yang hidup mengubah ketakutan menjadi keberanian untuk hidup, bahkan untuk bersaksi. Meskipun untuk itu mereka harus berhadapan dengan penguasa atau kekuatan yang berusaha menindas dan membuka mereka. Kalau kita lihat, kita lanjutkan bacaan Injil hari ini, di sana ada dusta mahkamah gitu ya. Di mana dusta itu berusaha membungkam kabar kebangkitan. Yang ketiga, Bapak Ibu semua, peristiwa kebangkitan itu membuat mereka yang awalnya tidak punya tujuan jadi punya tujuan. Jika sebelumnya mereka punya tujuan bahwa Yesus itu jadi Mesias dalam kejayaan menegakkan bangsa Israel, dan ketika Yesus mati tujuan itu hilang, dan sekarang mereka memahami bahwa Yesus itu memberikan tujuan, visi dan misi yang global bagi seluruh bangsa. Itu sebabnya pada bagian dari pasal yang kita baca hari ini, kita bisa menemukan di sana yang sering disebut sebagai amanat agung. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Semua bangsa. Maka perjumpaan dengan Yesus itu membawa transformasi yang nyata dalam kehidupan para murid. Ada perubahan di sana ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang hidup. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita ketika kita sudah berjumpa dengan Yesus yang hidup dalam setiap peristiwa di kehidupan kita? Seringkali pola ini yang terjadi. Kita mengalami perjumpaan, lalu kita mengalami perubahan hidup, tapi kemudian kita kembali lagi seperti semula sebelum perjumpaan itu terjadi. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang baik, dengan Tuhan yang hidup, lewat setiap mukjizat kesembuhan yang kita dapatkan, lewat setiap pengalaman ditolong, lewat setiap pengalaman ditegur dan dikuatkan, baik lewat pujian, lagu, firman, ayat Alkitab, renungan. Lalu kemudian kita bertekad, saya akan mengalami perubahan hidup. Baru disembuhkan, mulai hari ini saya mau melayani Tuhan, datang gereja pagi-pagi. Minggu berikutnya kesiangan, enggak apa-apa ya Tuhan. Berikutnya lagi kesiangan, enggak apa-apa ya Tuhan. Berikutnya lagi, bukan kesiangan lagi, kesorean. Udah enggak ada ibadah sore. Dan seringkali pola ini yang terjadi berulang kali. Kita merasa ditegur lewat renungan atau firman yang kita baca, kita berubah tapi kemudian kembali lagi. Dan pola ini selalu berulang dalam kehidupan kita, tidak berlangsung lama. Dan dengan mudah kita kembali seperti semula
sama sebelum kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu tanda bahwa sebenarnya kita sudah berjumpa dengan Tuhan yang hidup, tapi kita tetap memilih untuk tinggal atau menetap di dalam kubur. Dalam budaya Yahudi pada zaman Yesus, Bapak Ibu semua, kubur itu bukan sekadar tempat peristirahatan terakhir, tapi kubur adalah simbol dari akhir. Saya rasa itu juga yang kita pahami. Tempat di mana semua berhenti, masa depan tertutup, dan kehidupan dianggap selesai, kehidupan dunia ini. Dan dalam arti kiasan, kubur seringkali menjadi tempat di mana segala macam kegelapan kita itu menguasai diri kita. Bisa berupa keputusasaan, kegagalan, luka, dosa, masa lalu, atau juga situasi yang sepertinya tidak ada jalan keluar. Dan banyak orang hari ini hidup, tetapi sebenarnya sedang tinggal di dalam kubur. Tinggal di dalam keputusasaan, tinggal di dalam kegagalan, tinggal di dalam setiap luka, kekecewaan, kemarahan, tinggal di dalam dosa, tinggal di dalam masa lalu yang kelam, dan tinggal di dalam keputusasaan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Itu sebabnya tema Paskah pada hari ini mengajak kita untuk melampaui realitas hidup kita yang gelap dan suram. Yang pertama, pesan Paskah mengajak kita semua untuk melihat bahwa kebangkitan itu membuka realitas yang baru. Maria dan yang lainnya datang dengan realitas kematian, tapi pulang dengan pengalaman kehidupan. Ini menunjukkan bahwa realitas manusia tidak selalu sama dengan realitas Allah. Apa yang manusia anggap sebagai akhir dari segalanya, ternyata bagi Allah bisa menjadi awal yang baru. Seringkali kita terjebak dalam cara pandang, udah gak bisa berubah. Udah hancur, tidak ada harapan lagi. Namun kebangkitan Yesus menghancurkan batas-batas realitas itu dan memberitahu kita bahwa Tuhan itu mampu bekerja melampaui apa yang hari ini kita lihat. Apa yang hari ini kita tidak percayai. Bangkit melampaui realitas berarti percaya bahwa Tuhan itu mampu bekerja melampaui setiap batas-batas yang bahkan terlihat mustahil sekalipun. Dan yang kedua, kebangkitan itu mengubah cara pandang kita. Dalam Kisah Para Rasul kita melihat bagaimana Petrus itu mengalami perubahan yang besar. Petrus yang dulu penuh ketakutan, bahkan menyangkal Yesus sampai 3 kali karena saking takutnya. Lalu kemudian dia bersaksi, berani memberitakan Injil di depan banyak orang. Karena apa? Karena dia berjumpa dengan Yesus yang hidup. Ada hidup yang diubahkan, cara pandang yang diubahkan. Ia berkata bahwa Allah tidak memandang muka, artinya kasih dan keselamatan Allah itu melampaui batas-batas manusia, dan kebangkitan Kristus itu membuat Petrus melihat dunia dengan cara pandang yang baru. Maka bangkit melampaui realitas berarti melihat hidup bukan dari sudut pandang manusia. Belajar melihat hidup dari sudut pandang Allah. Dan yang ketiga, kebangkitan Kristus itu menghasilkan hidup yang baru. Dalam Kolose, Paulus mengajak kita untuk mencari perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bawah.
Artinya kebangkitan bukan hanya peristiwa yang dirayakan, tapi realitas yang harus dihidupi, di mana kita mencari perkara yang di atas, mewujudkan apa yang selama ini Tuhan lakukan, melakukan apa yang selama ini Tuhan kerjakan, melayani sebagaimana Ia melayani, bekerja sebagaimana Ia bekerja. Jika Kristus sudah bangkit, maka seperti para murid, cara berpikir kita perlu berubah. Cara hidup kita harus berubah. Fokus hidup kita juga harus berubah. Bangkit melampaui realitas berarti berani keluar dari kubur dan hidup dalam identitas yang baru sebagai orang-orang yang juga sudah mengalami kebangkitan. Dan sebagai penutup dalam renungan hari ini, mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita hanya tahu tentang kebangkitan Yesus, atau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Dia yang hidup? Apakah kita hanya tahu bahwa Yesus bangkit, atau kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit? Karena hal ini punya perbedaan yang besar. Mengetahui bahwa Yesus bangkit dan mengalami perjumpaan yang bangkit, yang satu hanya menambah pengetahuan dan yang lain mengubahkan kehidupan. Kalau cuma tahu bahwa Yesus bangkit, itu nambah pengetahuan kita aja. Tapi kalau kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang hidup, itu akan mengubahkan kehidupan kita. Dan melalui kisah Paskah hari ini, marilah kita menyadari bahwa perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu tidak pernah membuat kita jadi orang yang sama. Dia mengubah cara pandang kita, Dia mengubah cara hidup kita, dan Dia mengubah arah hidup kita sebagai orang yang percaya. Kiranya hari ini kita pulang bukan lagi menjadi manusia yang sama seperti kita datang, karena kita berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh.
bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan iman kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saat ini kita akan mendengarkan paduan suara joyful yang akan memuji Tuhan. Dipersilahkan kepada paduan suara joyful.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang Kau berikan kepada setiap kami. Ajar kami untuk tidak hanya menghayati kebangkitan-Mu, tetapi juga mewujudkannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga hidup kami boleh hidup oleh semangat kebangkitan. Tolonglah kami ya Tuhan di tengah segala pergumulan yang kami hadapi. Ajar kami untuk percaya bahwa semua itu dapat kami lewati bersama dengan Engkau. Karena Engkau memberikan harapan dan semangat yang baru dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pergumulan yang dimiliki oleh setiap kami di tempat ini maupun juga oleh umat-Mu di GKI Kafling Polri. Mereka yang bergumul akan kondisi kesehatan, relasi dalam keluarga, relasi dengan rekan kerja ataupun dengan rekan pelayanan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang bergumul akan kondisi ekonomi, pendidikan anak-anak. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan menolong setiap kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu GKI Kafling Polri. Pakailah gereja ini di tengah-tengah kehidupan dunia ini untuk menjadi terang dan berkat bagi masyarakat sekitar dan bagi dunia ini. Tuhan berkati setiap pelayanan yang dilakukan, setiap pengurus majelis jemaat, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberikan mereka semangat dan sukacita, agar dalam pelayanan nama Tuhan dapat dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan dan situasi bangsa kami, Indonesia. Kami mau serahkan para pemimpin bangsa ini ke dalam tangan-Mu, agar Engkau yang mengajar mereka, menolong mereka, agar dapat memimpin dengan hikmat dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk situasi dunia ini, yang semakin tidak menentu dan penuh dengan segala macam hal yang tidak baik, tetapi kami mau bersyukur tangan Tuhan selalu menolong. Biarlah di setiap berbagai negara yang sedang mengalami hal yang tidak baik, Tuhan bekerja menolong, memberikan jalan keluar. Kami juga berdoa Tuhan untuk persiapan kami, hati kami sebelum menerima perjamuan kudus. Tolonglah kami ya Tuhan, layakkanlah kami agar melalui roti dan anggur yang akan kami minum dan kami makan pada hari ini, kami juga boleh mengalami perjumpaan yang mengubahkan kehidupan kami. Di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus sudah bangkit. Mari kita bawa persembahan sebagai ungkapan syukur atas karya keselamatannya bagi dunia. Dalam Petrus 1 ayat 3 dan 6a tertulis, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah membuat kita lahir kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada hidup yang penuh pengharapan. Bergembiralah akan hal itu. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam Dia ada hidup, puji Dia selamanya.
Juru selamat dialah, kasihnya selamanya. Jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Yesus Kristus sumber hidup, Juru selamat dialah, dalam Dia ada hidup, puji Dia selamanya. Utus kami Juru selamat, menyebarkan kasih-Mu, agar dunia akan mengaku sumber hidup Engkaulah. Yesus Kristus sumber hidup, Juru selamat dialah, dalam Roh-Nya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita berdoa. Ya Yesus yang telah bangkit dan menang, kami bersyukur atas karya keselamatan-Mu. Saat ini kami memberikan persembahan syukur. Tuhan tolong agar melalui persembahan ini, gereja-Mu dapat setia menyatakan kesaksian akan kebangkitan Yesus yang memberi hidup di tengah berbagai realitas yang terjadi. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Kegelapan maut telah dikalahkan oleh kuasa-Nya. Oleh sebab itu percayalah dan ikuti Dia yang telah bangkit dan menang. Yesus namanya menyembuhkan.
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini pulanglah dan lanjutkanlah hidupmu dengan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah sang sumber hidup mengokohkan iman percayamu, agar engkau mampu melihat terang di dalam segala peristiwa kehidupan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Selamat Paskah. Jemaat yang terkasih dalam Kristus, selamat datang, selamat beribadah. Bila di antara ada saudara yang baru pertama kali hadir, kami mohon untuk dapat berdiri sejenak. Tidak ada. Berikut adalah warta untuk hari ini. Kebaktian Paskah pada hari ini akan dirayakan pada pukul 5 dan KUM pada pukul 10. Dan akan dilayankan perjamuan kudus. Pelayan firman adalah Pendeta Windiarti Angelina, tema bangkit melampaui realitas, pelayan liturgi Penatua Cecilia Agustina, pemusik Bapak David Susanto dan Bapak Ivan Nathan. Pemandu pujian paduan suara joyful, pembaca Alkitab Penatua Daniel dan Penatua Risa, pengisi pujian dari paduan suara joyful. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Kedua, perjamuan kasih. Setelah ibadah, pada pagi ini akan diadakan perjamuan kasih bertempat di lapangan parkir gereja. Jemaat dan simpatisan diundang untuk bersama-sama hadir. Ketiga, Paskah Usinda akan diadakan pada hari Selasa tanggal 7 April. Waktu pukul 10 di gereja dengan tema Kasih Seorang Sahabat dengan pelayan firman Pendeta Adi Soselia Patriabara. Bapak Ibu diundang juga untuk dapat hadir. Keempat, peneguhan penatua akan dilaksanakan peneguhan penatua untuk masa pelayanan 2026-2029 pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 pada waktu 7.30 dalam ibadah umum. Dilayani oleh Pendeta Adi Soselia Patriabara. Nama-nama calon penatua yang akan diteguhkan dapat dilihat dalam warta jemaat. Yang terakhir ada pesan pastoral dari BPMS GKI. Mari kita perhatikan. Salam sejahtera bagi saudara sekalian, seluruh anggota dan simpatisan GKI yang dikasihi oleh Tuhan. Memasuki masa raya Paskah 2026, dunia masih diperhadapkan pada situasi dan kondisi yang tidak menentu. Di Indonesia, kita masih bergulat dengan persoalan ekonomi yang sulit, juga penanganan pasca bencana banjir bandang di sejumlah tempat belum tuntas dilakukan. Kami menyampaikan apresiasi mendalam
kepada seluruh jemaat GKI, karena sekalipun dalam situasi sulit, namun tetap berkomitmen untuk memberikan bantuan kepada para penyintas bencana melalui tim GKI maupun cara lain untuk meringankan beban penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Situasi dunia semakin memburuk ketika Amerika Serikat dan Israel memutuskan untuk menyerang Iran. Aksi saling serang tidak hanya memakan korban jiwa, tetapi juga berdampak buruk pada perdamaian dunia dan perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Ketika Iran menutup Selat Hormuz, maka harga minyak melambung tinggi, sehingga harga berbagai komoditas juga menjadi mahal, karena proses produksi dan transportasi berbagai barang berkaitan dengan harga minyak. Ini menjadi persoalan serius bagi semua negara. Apa yang dapat kita lakukan? Paskah mengajak setiap orang beriman untuk terus belajar mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Karya kasih Tuhan tidak seperti yang manusia pikirkan. Keselamatan dari Tuhan tidak datang dengan cara instan. Karya Allah hadir pada saat manusia hidup bersandar dan berpengharapan kepada Tuhan. Mari kita berdoa sambil terus berharap bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam berbagai krisis yang sedang dialami dunia, sehingga keadaan yang penuh damai sejahtera segera terwujud. Dalam situasi krisis, marilah kita menunjukkan keprihatinan dengan hidup hemat dan bijak mempergunakan sumber daya, terutama sumber daya yang tak terbarukan. Pada kesempatan ini, kami juga mengajak seluruh anggota dan simpatisan GKI untuk mendoakan perjalanan pelayanan di semua ruang lingkup GKI, agar GKI setia menjalankan panggilan sebagai gereja Tuhan. Pada tahun ini akan terjadi pergantian kepemimpinan Sinode GKI. Juga akan terjadi pergantian kepemimpinan di Sinode wilayah pada tahun 2027. Semoga Tuhan menolong semua proses ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dalam kesempatan ini, Badan Pekerja Majelis Sinode GKI mengucapkan Selamat Paskah 2026 kepada seluruh anggota dan simpatisan GKI. Tuhan Yesus Kristus kiranya senantiasa menolong, memperlengkapi, dan memberkati kita agar terus menjadi berkat bagi sesama. Amin. Sekian Warta Lisan, mari bersama kita menuju ke parkiran untuk beramah tamah.